Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Najmi Jatela Putri, mahasiswa program studi agribisnis dengan NIM 2303245. Di sini di video kali ini saya akan membawakan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Jadi teman-teman stay tune di sini karena saya akan menjelaskan materi yang sangat penting, ya, ini tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Teman-teman semuanya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual, ya. Kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, dalam Islam juga aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin nih. Yang pertama itu ada pengertian dari si konsumsi, lalu konsumsi dalam ekonomi syariah itu bagaimana, lalu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam ekonomi syariah dalam Islam, dan yang terakhir itu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, melalui pembahasan ini saya harap teman-teman bisa paham materi yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi langsung saja kita masuk ke yang materi pertama, yaitu tentang pengertian dari si konsumsi pengertian si konsumsi, ya. Nah, pada pembahasan pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian konsumsi. Sebentar ya, ini agak nge-lag jaringannya. Ini pakai efek main cantik. Lagi memang sebentar. Ini aku malas nge-cut, jadi ya udah lah ya, nonton sampai habis aja. Soalnya CapCut Pro aku udah habis 1 bulan. Tau nggak ya? Ini juga menurutnya. Baik. Teman-teman, pengertian dari konsumsi itu adalah salah satu aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan manusia sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari. Nah, hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan konsumsi, teman-teman. Ketika kita menggunakan air untuk mandi, lalu mengkonsumsi sarapan saat sarapan, mengenakan pakaian untuk beraktivitas, menggunakan kendaraan untuk pergi ke kampus atau tempat kerja, lalu membeli pakai internet untuk mengakses internet, ya, dan lain-lain. Nah, itu semua termasuk konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya soal makanan yang kita makan saja. Lalu kok enggak ini, itu baju adik aku tapi muat di aku karena ukuran aku tuh kecil daripada adik aku. Sudah lah ya. Kan menjual aku sebelah kiri, jadi baca yang gini. Nah, secara sederhana ya teman-teman, konsumsi ini dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya nih, ketika seseorang membeli atau memakan sebuah roti, ya, maka nilai guna roti tersebut berkurang bahkan habis setelah dikonsumsi. Nah, begitu juga ketika seseorang menggunakan jasa transportasi online, maka jasa tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, konsumsi ini menjadi salah satu aktivitas utama nih dalam perekonomian, ya kan? Karena hampir seluruh masyarakat dan manusia yang hidup itu pasti melakukan aktivitas konsumsi. Maaf ya kalau kalau cara bicara aku tuh rada gimana gitu karena gigi aku tuh lagi sakit di sini, lagi goyang, jadi nggak bisa ngomong
nggak bisa ngomong normal gitu, jadi harus kayak ngerti nggak sih gitu kan. Nah, kegiatan produksi, kita lanjut, kegiatan produksi tidak akan memiliki tujuan karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak akan digunakan oleh masyarakat. Nah, maksudnya tuh tanpa adanya konsumsi, kegiatan produksi itu nggak akan berguna gitu karena nggak ada masyarakat yang menggunakannya. Nah, apa sih pentingnya konsumsi ini dalam kehidupan manusia? Nah, ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena yang pertama itu konsumsi berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, di mana manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman agar tubuh memperoleh energi untuk beraktivitas ya. Tanpa konsumsi yang cukup, manusia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya dengan baik. Lalu yang kedua, konsumsi itu membantu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial. Misalnya nih, seseorang membeli buku untuk menambah wawasan, lalu menggunakan internet untuk berkomunikasi, lalu atau mengikuti kegiatan rekreasi untuk mengurangi stres gitu. Nah, semua itu merupakan bentuk konsumsi yang membantu memenuhi kebutuhan non fisik manusia. Nah, yang ketiga, konsumsi itu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, di mana ketika seseorang memperoleh pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, serta tempat tinggal yang aman, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Semua itu diperoleh melalui aktivitas konsumsi, teman-teman ya. Lanjut, konsumsi menjadi penggerak roda perekonomian, di mana ketika masyarakat membeli barang dan jasa, produsen memperoleh pendapatan, ya kan? Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi barang kembali, membayar tenaga kerja, dan melakukan investasi. Nah, dengan demikian tuh konsumsi memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan sebagian besar ya, sebagian kayak 99% itu dari konsumsi ekonomi kita. Nah, agar pemahaman kita lebih mendalam, teman-teman, ada beberapa definisi juga dari beberapa ahli. Menurut N. Gregory Mankiw ya, konsumsi itu adalah pengeluaran rumah tangga yang untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, begitu. Dan beberapa ilmuwan lainnya. Nah, tujuan konsumsi itu pasti ada tujuannya teman-teman ya, semua ada tujuan, semuanya ada tujuannya. Oke. Nah, dalam perekonomian secara umum, tujuan konsumsi adalah memperoleh kepuasan dan utilitas. Utilitas merupakan ya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh seseorang setelah menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, utilitas itu bisa diukur teman-teman ya, bisa diukur gitulah. Cara ukurnya adalah cara ukurnya ya. Si asbun banget. Misalnya seseorang merasa lapar akan memperoleh kepuasan setelah makan gitu. Terus seorang siswa membutuhkan buku untuk belajar akan memperoleh manfaat setelah membaca buku tersebut. Nah, dalam Islam ya, tujuan konsumsi itu tidak hanya sebatas kepuasan pribadi, teman-teman. Melainkan yang pertama itu dapat memelihara kesehatan kehidupan manusia, lalu membantu manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi azan, lalu mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat, lalu digunakan keberkahan dalam kehidupan dan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Nah, dengan kata lain, Islam memandang konsumsi itu sebagai sarana, bukan tujuan akhir kehidupan. Nah, lalu
apa sih yang mempengaruhi konsumsi itu? Nah, ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama itu tingkat pendapatan. Gimana? Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi setiap orang ya. Pola konsumsi setiap orang tuh beda-beda. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka biasanya tuh semakin besar pula kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka konsumsi cenderung menurun ya. Lalu faktor kedua itu ada harga dan harga barang dan jasa, di mana jika harga suatu barang meningkat, sebagian konsumen akan mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain yang lebih murah. Misalnya, kalau uh, apa ya, contohnya itu misalnya kopi sama teh gitu. Orang yang biasa minum kopi, kalau harga kopi lagi tinggi gitu, pasti lebih cari yang lebih murah gitu, atau ganti dengan teh. uh, Faktor yang ketiga itu ada selera dan gaya hidup, di mana perubahan tren, mode, dan gaya itu sering kali mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Misalnya nih, meningkatnya tren makanan sehat membuat orang banyak mulai mengonsumsi produk organik. Lalu faktor yang selanjutnya itu lingkungan sosial, di mana keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita itu dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi kita juga. Contohnya itu misalnya seorang siswa yang berada di lingkungan akademik yang aktif membaca ya, itu biasanya akan lebih banyak mengonsumsi buku dan sumber belajar gitu. Ini kenapa nggak lihat ya? Apakah dia minta dilepas? Apa kita harus melepas bajunya? Enggak. Lalu faktor yang selanjutnya itu nilai agama dan budaya, di mana dalam masyarakat muslim, nilai-nilai agama menjadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi kita. Seorang muslim akan mempertimbangkan apakah barang yang dikonsumsi itu halal atau haram, nah bermanfaat atau tidak, serta sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis konsumsi, di mana itu ada, yang pertama itu ada konsumsi barang, di mana konsumsi barang itu adalah penggunaan barang yang berwujud. Contohnya itu makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan kendaraan. Lalu yang kedua itu konsumsi jasa, di mana konsumsi jasa itu adalah penggunaan layanan yang diberikan pihak lain, misalnya jasa pendidikan seperti les gitu ya kan, seperti sekolah, guru, lalu jasa kesehatan, transportasi, perbankan, dan komunikasi. Lalu yang selanjutnya itu konsumsi langsung, misalnya makan nasi atau minum air gitu. Ini konsumsi langsung ini terjadi ketika barang atau jasa digunakan langsung oleh konsumen, misalnya makan nasi atau minum air gitu. Lalu konsumsi tidak langsung, ini tuh contohnya membeli pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian gitu kan, secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung. Lalu perbedaan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu apa sih Kak? Nah, perbedaannya itu ya terletak pada tujuan konsumsi tadi teman-teman, dimana kalau dalam ekonomi konvensional itu keberhasilan pengukuran diukur dari tingkat kepuasan individu yang diperoleh. Nah, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan seseorang, maka konsumsi dianggap semakin baik gitu. Sebaliknya, kalau di ekonomi Islam, itu konsumsi harus diperhatikan nilai-nilai syariahnya. Nah, Islam itu tidak hanya bertanya apakah saya puas, tapi juga bertanya apakah barang ini halal, apakah barang ini bermanfaat, lalu apakah penggunaannya berlebihan, apakah konsumsi ini membawa kebaikan bagi diri sendiri atau orang lain gitu. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Nah, di dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek halalnya, thayyib atau baik, tidak berlebihan, serta mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, setelah memahami pengertian konsumsi secara umum, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsep konsumsi dipandang dalam ekonomi syariah serta prinsip-prinsip yang membedakan dari sistem ekonomi konvensional. Bentar ya. Tapi kayak bahwa aku itu terlalu besar gitu. Apa cuma perasaan aku aja? Enggak sih. Nah, teman-teman, setelah kita memahami pengertian konsumsi secara umum tadi, kita akan masuk ke sebentar, kita masuk ke konsep, ke penjelasan konsep itu ya. Gatal karena lagi ada jerawat di sini. Gitu. Begini kita jelasin. Ini on kamera ya Allah. Lupa bentuknya apa saya. Kita masuk ke Nah, kita akan membahas tentang dasar konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana Islam itu memberikan pedoman yang jelas ya mengenai konsumsi di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Nah, ayat ini mengandung dua prinsip penting dalam konsumsi Islam, yaitu halal dan thayyib. Di mana halal itu berarti diperbolehkan secara syariat, sedangkan thayyib itu berarti baik, sehat, aman, serta bermanfaat bagi tubuh manusia ya. Nah, dengan demikian tidak semua yang dapat dikonsumsi otomatis diperbolehkan dalam Islam. Ya, suatu barang itu harus memenuhi kedua kriteria tersebut secara bersamaan. Misalnya makanan yang halal tetapi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan gitu. Ya. Sebaliknya, makanan yang tampaknya bermanfaat tetapi berasal dari sumber yang haram juga tidak diperbolehkan, teman-teman. Lalu konsep yang kedua itu konsumsi sebagai bentuk ibadah, di mana dalam Islam ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Nah, aktivitas sehari-hari juga dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Misalnya nih, seseorang ini makan agar memiliki tenaga untuk bekerja dan beribadah. Nah, semua aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah apabila dilakukan semuanya karena Allah. Karena aku juga pernah bilang, semua yang kita lakukan itu niatkan sebagai ibadah gitu. Misalnya kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, itu kita niatkan sebagai ibadah agar mendapat pahala gitu, teman-teman ya. Jadi konsumsi itu bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu ya teman-teman, tetapi juga sebagai sarana mendukung tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini begitu. Nah, selanjutnya itu hikmah penerapan konsumsi syariah. Apa sih hikmahnya sebenarnya kita menerapkan ini ya teman-teman? Yang pertama itu bagi individu ya,
Manfaatnya bagi individu itu yang pertama bisa membantu kita mengelola keuangan dengan bijak, lalu menghindarkan dari perilaku konsumtif, lalu menjaga kesehatan fisik dan mental, mendatangkan keberkahan hidup, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masyarakat itu bisa mengurangi kesenjangan sosial, lalu meningkatkan solidaritas sosial, mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, lalu mengurangi budaya hedonisme dan materialisme. Nah, bagi perekonomian ya, menciptakan pola konsumsi yang sehat, lalu mendorong produksi barang halal dan berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, dari pembahasan ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah itu merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kebutuhan Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kemaslahatan ya. Nah, setelah kita memahami konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, muncul pertanyaan penting nih, ya kan, yaitu bagaimana cara menentukan apakah suatu konsumsi membawa manfaat atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita akan membahas konsep maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke yang ketiga ya. Kok jadi bentar ya. Oke, sih sebentar ya, jaringannya lelet banget. Materi 3 mana? Materi 3 capek ngomong dari aku asal doang enggak bercanda. Nah teman-teman, maslahah itu apa sih? Maslahah itu berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Nah, dalam perekonomian, ukuran keberhasilan konsumsi adalah utilitas atau kepuasan. Namun, dalam Islam, ukuran keberhasilan konsumsi adalah maslahah, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan, ya kan? Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Nah, konsep maslahah ini mencakup 5 tujuan teman-teman. 5 tujuan utama syariat dalam maqasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, misalnya nih kita membeli makanan bergizi untuk keluarga lebih mendatangkan maslahah dibandingkan kita menghabiskan uang untuk perjudian atau barang yang tidak bermanfaat gitu ya. Selanjutnya itu ada materi tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana dalam ekonomi syariah perilaku konsumsi harus mencerminkan nilai-nilai Islam tadi ya. Yang pertama itu prinsip halal ya, semua barang atau semua yang kita konsumsi itu harus halal. Lalu yang kedua prinsip keberhasilan dan kesehatan. Lalu prinsip prioritas kebutuhan. Lalu, prioritas kebutuhan ini dibagi nih menjadi 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, di mana ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian tadi, lalu tempat tinggal ya. Lalu ada hajiat, ini tuh pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Lalu selanjutnya itu ada tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna atau kemewahan, ya kan, seperti mobil. Kalau misal mobil itu kebutuhan untuk pelengkap ya, pembantu, soalnya gitu. Lalu ada prinsip tanggung jawab sosial, di mana bagaimanapun tidak dapat menghilangkan kepedulian terhadap masyarakat. Sebagian pendapatan perlu dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah gitu. Lalu materi selanjutnya itu produksi dalam ekonomi syariah, di mana produksi ini adalah kegiatan menciptakan atau
menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, teman-teman. Nah, produksi ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian karena menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, di mana Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Nah, hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk produktif dan mandiri, ya, di mana produksi dalam ekonomi Islam itu harus memenuhi beberapa, bukan memenuhi sih, harus memperhatikan beberapa faktor ini. Yang pertama itu barang yang diproduksi harus halal ya. Lalu proses produksi itu juga harus halal, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu materi selanjutnya itu ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan nih sebenarnya, teman-teman ya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, di mana produksi itu dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, ya kan. Lalu yang kedua itu menciptakan kesejahteraan, di mana produksi ini membantu meningkatkan pendapatan nih bagi pekerja-pekerja yang bekerja di bagian produksi. Lalu membuka lapangan kerja ya, di mana ini menciptakan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja, lalu mendukung pembangunan ekonomi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana motivasi produksi dalam Islam itu meliputi motivasi ibadah, motivasi sosial, motivasi ekonomi, motivasi pembangunan masyarakat ya. Nah, oleh karena itu ya, seorang produsen muslim itu tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya, tetapi juga manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar gitu. Lalu materi ketujuh ya, itu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Bagaimana sih prinsip produksi ini dalam ekonomi syariah? Yang pertama itu ada prinsip tauhid, di mana seluruh aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi balik lagi, secara semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi ya gitu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip halal ya, semua yang diproduksi itu harus halal. Prinsip keadilan, di mana kita wajib memperlakukan pekerja, konsumen, dan mitra usaha secara adil. Lalu prinsip kemaslahatan, di mana produksi ini juga harus memberikan manfaat ya bagi masyarakat banyak, masyarakat luas. Lalu prinsip amanah, di mana harus jujur ya, harus jujur dalam kualitas barang yang kita produksi, lalu ukuran, lalu informasi produknya juga. Terus prinsip efisiensi, di mana Islam itu juga mengajarkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan tidak boros ya. Lalu yang terakhir itu prinsip kelestarian lingkungan, di mana produksi tidak dapat menyebabkan kerusakan alam. Jadi jangan merusak alam gitu ibaratnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi perusahaan yang menerapkan ekonomi syariah harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Jadi sekian materi kita pada video kali ini, dan ini materi terakhir karena ada 5 video ya. Ini video terakhir untuk memenuhi tugas dari Bapak Wahyu Isnandar Nasution. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan di video selanjutnya, di video sebelumnya atau video kali ini juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.
Nah, selanjutnya itu hikmah penerapan konsumsi syariah. Apa sih hikmahnya sebenarnya kita menerapkan ini ya teman-teman? Yang pertama itu bagi individu ya, manfaatnya bagi individu itu yang pertama bisa membantu kita mengelola keuangan dengan bijak, lalu menghindarkan dari perilaku konsumtif, lalu menjaga kesehatan fisik dan mental, mendatangkan keberkahan hidup, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masyarakat itu bisa mengurangi kesenjangan sosial, lalu meningkatkan solidaritas sosial, mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, lalu mengurangi budaya hedonisme dan materialisme. Nah, bagi perekonomian ya, menciptakan pola konsumsi yang sehat, lalu mendorong produksi barang halal dan berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, dari pembahasan ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah itu merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kebutuhan Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kemaslahatan ya. Nah, setelah kita memahami konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, muncul pertanyaan penting nih, ya kan, yaitu bagaimana cara menentukan apakah suatu konsumsi membawa manfaat atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita akan membahas konsep maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke yang ketiga ya. Kok jadi bentar ya. Oke, sih sebentar ya, jaringannya lelet banget. Materi 3 mana? Materi 3 capek ngomong dari maaf sebelum enggak bercanda. Nah teman-teman, maslahah itu apa sih? Maslahah itu berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Nah, dalam perekonomian, ukuran keberhasilan konsumsi adalah utilitas atau kepuasan. Namun, dalam Islam, ukuran keberhasilan konsumsi adalah maslahah, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan, ya kan? Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Nah, konsep maslahah ini mencakup 5 tujuan teman-teman. 5 tujuan utama syariat dalam maqasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, misalnya nih kita membeli makanan bergizi untuk keluarga lebih mendatangkan maslahah dibandingkan kita menghabiskan uang untuk perjudian atau barang yang tidak bermanfaat gitu ya. Selanjutnya itu ada materi tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana dalam ekonomi syariah perilaku konsumsi harus mencerminkan nilai-nilai Islam tadi ya. Yang pertama itu prinsip halal ya, semua barang atau semua yang kita konsumsi itu harus halal. Lalu yang kedua prinsip keberhasilan dan kesehatan. Lalu prinsip prioritas kebutuhan. Lalu, prioritas kebutuhan ini dibagi nih menjadi 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, di mana ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian tadi, lalu tempat tinggal ya. Lalu ada hajiat, ini tuh pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Lalu selanjutnya itu ada tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna atau kemewahan, ya kan, seperti mobil. Kalau misal mobil itu kebutuhan untuk pelengkap ya, pembantu, soalnya gitu. Lalu ada prinsip tanggung jawab sosial, di mana bagaimanapun tidak dapat menghilangkan kepedulian terhadap masyarakat. Sebagian pendapatan perlu dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah gitu.
Lalu materi selanjutnya itu produksi dalam ekonomi syariah, di mana produksi ini adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, teman-teman. Nah, produksi ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian karena menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, di mana Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Nah, hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk produktif dan mandiri, ya, di mana produksi dalam ekonomi Islam itu harus memenuhi beberapa, bukan memenuhi sih, harus memperhatikan beberapa faktor ini. Yang pertama itu barang yang diproduksi harus halal ya. Lalu proses produksi itu juga harus halal, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu materi selanjutnya itu ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan nih sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, di mana produksi itu dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, ya kan. Lalu yang kedua itu menciptakan kesejahteraan, di mana produksi ini membantu meningkatkan pendapatan nih bagi pekerja-pekerja yang bekerja di bagian produksi. Lalu membuka lapangan kerja ya, di mana ini menciptakan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja, lalu mendukung pembangunan ekonomi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana motivasi produksi dalam Islam itu meliputi motivasi ibadah, motivasi sosial, motivasi ekonomi, motivasi pembangunan masyarakat ya. Nah, oleh karena itu ya, seorang produsen muslim itu tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya, tetapi juga manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar gitu. Lalu materi ketujuh ya, itu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Bagaimana sih prinsip produksi ini dalam ekonomi syariah? Yang pertama itu ada prinsip tauhid, di mana seluruh aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi balik lagi, secara semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi ya gitu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip halal ya, semua yang diproduksi itu harus halal. Prinsip keadilan, di mana kita wajib memperlakukan pekerja, konsumen, dan mitra usaha secara adil. Lalu prinsip kemaslahatan, di mana produksi ini juga harus memberikan manfaat ya bagi masyarakat banyak, masyarakat luas. Lalu prinsip amanah, di mana harus jujur ya, harus jujur dalam kualitas barang yang kita produksi, lalu ukuran, lalu informasi produknya juga. Terus prinsip efisiensi, di mana Islam itu juga mengajarkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan tidak boros ya. Lalu yang terakhir itu prinsip kelestarian lingkungan, di mana produksi tidak dapat menyebabkan kerusakan alam. Jadi jangan merusak alam gitu ibaratnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi perusahaan yang menerapkan ekonomi syariah harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Jadi sekian materi kita pada video kali ini, dan ini materi terakhir karena ada 5 video ya. Ini video terakhir untuk memenuhi tugas dari Bapak Wahyu Isnandar Nasution. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan di video selanjutnya, di video sebelumnya atau video kali ini juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Najmi Jatela Putri, mahasiswa program studi agribisnis dengan NIM 2303245. Di sini di video kali ini saya akan membawakan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Jadi teman-teman stay tune di sini karena saya akan menjelaskan materi yang sangat penting, ya, ini tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Teman-teman semuanya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual, ya. Kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, dalam Islam juga aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin nih. Yang pertama itu ada pengertian dari si konsumsi, lalu konsumsi dalam ekonomi syariah itu bagaimana, lalu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam ekonomi syariah dalam Islam, dan yang terakhir itu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, melalui pembahasan ini saya harap teman-teman bisa paham materi yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi langsung saja kita masuk ke yang materi pertama, yaitu tentang pengertian dari si konsumsi, pengertian si konsumsi, ya. Nah, pada pembahasan pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian konsumsi. Sebentar ya, ini agak nge-lag jaringannya. Ini pakai efek main cantik. Mulai memang sebentar. Ini aku malas nge-cut, jadi ya udah lah ya, nonton sampai habis aja. Soalnya CapCut Pro aku udah habis 1 bulan. Kalau ya, ini juga mana sayang. Baik. Teman-teman, pengertian dari konsumsi itu adalah salah satu aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan manusia sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari. Nah, hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan konsumsi, teman-teman. Ketika kita menggunakan air untuk mandi, lalu mengkonsumsi sarapan saat sarapan, mengenakan pakaian untuk beraktivitas, menggunakan kendaraan untuk pergi ke kampus atau tempat kerja, lalu membeli pakai internet untuk mengakses internet, ya, dan lain-lain. Nah, itu semua termasuk konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya soal makanan yang kita makan saja. Lalu itu enggak ini, itu baju adik aku tapi muat di aku karena ukuran aku tuh kecil daripada adik aku. Sudah lah ya. Kan menjual aku sebelah kiri, jadi baca yang gini. Nah, secara sederhana ya teman-teman, konsumsi ini dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya nih, ketika seseorang membeli atau memakan sebuah roti, ya, maka nilai guna roti tersebut berkurang bahkan habis setelah dikonsumsi. Nah, begitu juga ketika seseorang menggunakan jasa transportasi online, maka jasa tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, konsumsi ini menjadi salah satu aktivitas utama nih dalam perekonomian, ya kan? Karena hampir seluruh masyarakat dan manusia yang hidup itu pasti melakukan aktivitas konsumsi. Maaf ya kalau cara bicara aku tuh rada gimana gitu karena gigi aku tuh lagi sakit di sini, lagi goyang, jadi nggak bisa ngomong
nggak bisa ngomong normal gitu, jadi harus kayak nanti nggak sih gitu kan. Nah, kegiatan produksi, kita lanjut, kegiatan produksi tidak akan memiliki tujuan karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak akan digunakan oleh masyarakat. Nah, maksudnya tuh tanpa adanya konsumsi, kegiatan produksi itu nggak akan berguna gitu karena nggak ada masyarakat yang menggunakannya. Nah, apa sih pentingnya konsumsi dalam kehidupan manusia? Nah, ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena yang pertama itu konsumsi berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, di mana manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman agar tubuh memperoleh energi untuk beraktivitas ya. Tanpa konsumsi yang cukup, manusia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya dengan baik. Lalu yang kedua, konsumsi itu membantu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial. Misalnya nih, seseorang membeli buku untuk menambah wawasan, lalu menggunakan internet untuk berkomunikasi, lalu atau mengikuti kegiatan rekreasi untuk mengurangi stres gitu. Nah, semua itu merupakan bentuk konsumsi yang membantu memenuhi kebutuhan non fisik manusia. Nah, yang ketiga, konsumsi itu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, di mana ketika seseorang memperoleh pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, serta tempat tinggal yang aman, maka kualitas hidupnya akan meningkat. Semua itu diperoleh melalui aktivitas konsumsi, teman-teman ya. Lanjut, konsumsi menjadi penggerak roda perekonomian, di mana ketika masyarakat membeli barang dan jasa, produsen memperoleh pendapatan, ya kan? Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi barang kembali, membayar tenaga kerja, dan melakukan investasi. Nah, dengan demikian tuh konsumsi memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan sebagian besar ya, sebagian kayak 99% itu dari konsumsi ekonomi kita. Nah, agar pemahaman kita lebih mendalam, teman-teman, ada beberapa definisi juga dari beberapa ahli. Menurut N. Gregory Mankiw ya, konsumsi itu adalah pengeluaran rumah tangga yang untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, begitu. Dan beberapa ilmuwan lainnya. Nah, tujuan konsumsi itu pasti ada tujuan ya teman-teman ya, semua ada tujuan, semuanya ada tujuan. Oke. Nah, dalam perekonomian secara umum, tujuan konsumsi adalah memperoleh kepuasan dan utilitas. Utilitas merupakan ya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh seseorang setelah menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, utilitas itu bisa diukur teman-teman ya, bisa diukur gitulah. Cara ukurnya adalah cara ukurnya ya. Si aspun banget. Misalnya seseorang merasa lapar akan memperoleh kepuasan setelah makan gitu. Terus seorang siswa membutuhkan buku untuk belajar akan memperoleh manfaat setelah membaca buku tersebut. Nah, dalam Islam ya, tujuan konsumsi itu tidak hanya sebatas kepuasan pribadi, teman-teman. Melainkan yang pertama itu dapat memelihara kesehatan kehidupan manusia, lalu membantu manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi azan, lalu mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat, lalu digunakan keberkahan dalam kehidupan dan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Nah, dengan kata lain, Islam memandang konsumsi itu sebagai sarana, bukan tujuan akhir kehidupan. Nah, lalu
apa sih yang mempengaruhi konsumsi itu? Nah, ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama itu tingkat pendapatan. Gimana? Nah, selanjutnya itu hikmah penerapan konsumsi syariah. Apa sih hikmahnya sebenarnya kita menerapkan ini ya teman-teman? Yang pertama itu bagi individu ya, manfaatnya bagi individu itu yang pertama bisa membantu kita mengelola keuangan dengan bijak, lalu menghindarkan dari perilaku konsumtif, lalu menjaga kesehatan fisik dan mental, mendatangkan keberkahan hidup, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masyarakat itu bisa mengurangi kesenjangan sosial, lalu meningkatkan solidaritas sosial, mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, lalu mengurangi budaya hedonisme dan materialisme. Nah, bagi perekonomian ya, menciptakan pola konsumsi yang sehat, lalu mendorong produksi barang halal dan berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, dari pembahasan ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam ekonomi syariah itu merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kebutuhan Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kemaslahatan ya. Nah, setelah kita memahami konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, muncul pertanyaan penting nih, ya kan, yaitu bagaimana cara menentukan apakah suatu konsumsi membawa manfaat atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita akan membahas konsep maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke yang ketiga ya. Kok jadi bentar ya. Oke, isi ya. Sebentar ya, jaringannya lelet banget. Materi 3 mana? Materi 3. Materi 3. Capek ngomong dari maaf. Asal gua enggak. Bercanda. Nah, teman-teman, maslahah itu apa sih? Maslahah itu berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Nah, dalam perekonomian, ukuran keberhasilan konsumsi adalah utilitas atau kepuasan. Namun, dalam Islam, ukuran keberhasilan konsumsi adalah maslahah, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan, ya kan? Artinya, suatu konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Nah, konsep maslahah ini mencakup 5 tujuan teman-teman. 5 tujuan utama syariat dalam maqasid syariah, yaitu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, misalnya nih kita membeli makanan bergizi untuk keluarga lebih mendatangkan maslahah dibandingkan kita menghabiskan uang untuk perjudian atau barang yang tidak bermanfaat gitu ya. Selanjutnya itu ada materi tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana dalam ekonomi syariah perilaku konsumsi harus mencerminkan nilai-nilai Islam tadi ya. Yang pertama itu prinsip halal ya, semua barang yang atau semua yang kita konsumsi itu harus halal. Lalu yang kedua prinsip keberhasilan dan kesehatan. Lalu prinsip prioritas kebutuhan. Lalu, prioritas kebutuhan ini dibagi nih menjadi 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, di mana ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian tadi, lalu tempat tinggal ya. Lalu ada hajiat, ini tuh pelengkap yang membantu kenyamanan hidup. Lalu selanjutnya itu adalah tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna atau kemewahan, ya kan, seperti mobil. Kalau misal mobil itu kebutuhan untuk pelengkap ya, pembantu, soalnya gitu. Lalu ada prinsip tanggung jawab sosial, di mana bagaimanapun
tidak dapat menghilangkan kepedulian terhadap masyarakat, sebagian pendapatan perlu dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah gitu. Lalu materi selanjutnya itu produksi dalam ekonomi syariah, di mana produksi ini adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, teman-teman. Nah, produksi ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian karena menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, di mana Rasulullah SAW itu bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Nah, hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk produktif dan mandiri, ya, di mana produksi dalam ekonomi Islam itu harus memenuhi harus memperhatikan beberapa faktor ini. Yang pertama itu barang yang diproduksi harus halal ya. Lalu proses produksi itu juga harus halal, tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu materi selanjutnya itu ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan nih sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, di mana produksi itu dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, ya kan. Lalu yang kedua itu menciptakan kesejahteraan, di mana produksi ini membantu meningkatkan pendapatan nih bagi pekerja-pekerja yang bekerja di bagian produksi. Lalu membuka lapangan kerja ya, di mana ini menciptakan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja, lalu mendukung pembangunan ekonomi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana motivasi produksi dalam Islam itu meliputi motivasi ibadah, motivasi sosial, motivasi ekonomi, motivasi pembangunan masyarakat ya. Nah, oleh karena itu ya, seorang produsen muslim itu tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya, tetapi juga manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar gitu. Lalu materi ketujuh ya, itu prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Bagaimana sih prinsip produksi ini dalam ekonomi syariah? Yang pertama itu ada prinsip tauhid, di mana seluruh aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi balik lagi, secara semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi ya gitu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip halal ya, semua yang diproduksi itu harus halal. Prinsip keadilan, di mana kita wajib memperlakukan pekerja, konsumen, dan mitra usaha secara adil. Lalu prinsip kemaslahatan, di mana produksi ini juga harus memberikan manfaat ya bagi masyarakat banyak, masyarakat luas. Lalu prinsip amanah, di mana harus jujur ya, harus jujur dalam kualitas barang yang kita produksi, lalu ukuran, lalu informasi produknya juga. Terus prinsip efisiensi, di mana Islam itu juga mengajarkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan tidak boros ya. Lalu yang terakhir itu prinsip kelestarian lingkungan, di mana produksi tidak dapat menyebabkan kerusakan alam. Jadi jangan merusak alam gitu ibaratnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi perusahaan yang menerapkan ekonomi syariah harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Jadi sekian materi kita pada video kali ini, dan ini materi terakhir karena ada 5 video ya. Ini video terakhir untuk memenuhi tugas dari Bapak Wahyu Isnandar Nasution. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Saya minta maaf kalau banyak kesalahan di video-video selanjutnya, di video sebelumnya atau video kali ini juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.